Seluruh esensi Quran itu dipakai untuk meluruskan akal. Tapi mari kita berpikir jernih bahwa carut marut Indonesia itu bukan masalah agama. Saya mau menyoroti khusus tentang Islam. Ada video dari siapa namanya? Makanya nanti Quran itu bilang semua esensial Quran diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang menggunakan akal. Karena kalau nggak pakai akal, kita sulit masuk ke sini. Makanya maaf ya, banyak banget loh yang hatam Quran, hafal Quran, tapi nggak Qurani gitu. Kenapa? Karena dia nyaman dengan bunyi pengajian, menghatamkan. Makanya di kita yang dilombain kan bunyinya, bagus suaranya. Pertanyaan, Quran, maaf ya, nggak ada loh. Satu statement Quran disuruh dihafalin tuh nggak ada. Karena this is manual book. Ini adalah pedoman hidup kita gitu. Di mana pedoman itu bukan untuk dibunyiin, tapi dimasukkan dalam critical thinking untuk merubah perilaku. Semua orang akan berubah perilakunya dengan Quran. Dari orang yang baik menjadi orang yang kurang baik. Bahkan lebih berbahaya daripada apa yang kita bayangkan orang itu setelah dilakukan pengquranannya itu. Dia sudah berubah, metamorfosa dari orang yang baik menjadi tidak baik kalau disuntikan dengan ayat-ayat itu, apalagi 300 itu ayat yang mengerikan. Ayat-ayatnya nggak bersusun rapi, ngaco semua saudara. Ya. Pertanyaannya gimana mau merubah, orang nggak ngerti isinya. Makanya nanti Quran itu bilang semua esensial Quran diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang menggunakan akal. Karena kalau Iya, di mana orang menggunakan akalnya dengan berquran, apalagi melepaskan leher orang dari tubuhnya, membolehkan untuk menghabisi orang yang tidak seagama, orang yang tidak sekeyakinan, orang yang tidak sekeyakinan kita tidak boleh kita jadikan pemimpin, tidak boleh dijadikan tolok ukur. Daripada saya jadi pemimpin tetapi menjadi munafik, itu sebabnya saya tinggalkan keyakinan itu. Bukan masalah akal, saudara. Apalagi mereka yang sudah punya keyakinan dan keinginan seperti menyimpan maksud khusus. Mereka mau merebut kekuasaan dengan kendaraan agama. Dan itu bisa dilihat sejak awal zaman Muhammad. Sebenarnya bisa dilihat sampai zaman selanjutnya. Di manakah kemudian beragama yang Anda maksudkan itu? Semua kalau diselami dan diperdalam, maka kita akan menemukan garis lurus antara agama yang dibawa Nabi dengan politik kekuasaan. Muhammad menjelang meninggal mengisyaratkan bahwa Abu Bakar yang akan menggantikannya nanti. Seperti ketika Muhammad ketahuan oleh Hafsah meniduri Maryam Kibtiyah di ranjang di rumah Hafsah. Lalu menyuruh agar tidak kasih tahu siapa-siapa, agar nanti Umar yang menggantikannya menjadi khalifah. Tetapi Hafsah kasih tahu Aisyah bahwa Muhammad menidur Maryam. Lalu terjadi pertengkaran antara Muhammad, Hafsah, dan Aisyah. Maka untuk meredam suasana, Muhammad mengatakan kepada Aisyah bahwa Abu Bakar yang akan menggantikan jadi khalifah nantinya. Tetapi di sisi lain Muhammad membuat surat wasiat kepada Ali bahwa dia yang akan menggantikan Muhammad menjadi khalifah. Maka terjadi keributan terus menerus. Tatkala penggantian pemimpin dalam Islam itu selalu khalifah dihabisin oleh sesama muslim sendiri. Nah, kalau Anda punya akal pikiran untuk meluruskan pikiran saya kalau memang saya salah, tunjukkan di mana kesalahan saya. Ataupun MUI sekalipun yang berbicara untuk menantang saya ini. Jika kita lihat dari zaman ke zaman, dari negara ke negara, maka kita akan dapat menyimpulkan bahwa kaum muslim
selalu ada kekisruhan dan kerusuhan dalam penggantian pemerintah. Sebut saja negara-negara Islam yang mana yang tidak rusuh. Afghanistan, Pakistan, Indonesia dirusuhi oleh turunan Arab. Semua yang menginginkan syariat Islam. Habib Rizik, Habib Bahar Smith, Khalid Basalamah, Novel Bakmumin. Dan ingat, jangan kita kira Habib Zain Kribo itu nggak ada kaitannya dengan kekuasaan. Itu hanya kamuflase belaka. Tetapi Habib Kribo, saya percaya bahwa dia mempunyai ketulusan berhidup sebagai Muslim di Indonesia. Novel Bakmumin kan sudah mulai NKRI, semuanya hanya permainan mereka. Lalu digongkan oleh ustadz seperti Somad, Adi Hidayat, Agim, dan lain-lain. Mereka bukan menyebarkan agama, mereka mau menduduki kekuasaan saja. JK Ma'ruf Amin, Amin Rais, Baswedan, krocok-kroconya memainkan peranan masing-masing. Yang gemblung ini adalah SBY, karena di masa dialah tumbuh radikalisme di Indonesia. SBY tidak belajar ke Malaysia, yang juga negaranya mayoritas Muslim. Selama masa Mahathir Muhammad, seluruh pelaksanaan negara, pelaksana hukum, perwakilan rakyat bekerja bersama dalam membangun negara. Lalu bagaimana dengan Prabowo sekarang? Apa yang direncanakan oleh Prabowo tidak dilakukan dengan baik oleh para menterinya selanjutnya. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, tidak dilaksanakan baik oleh presiden selanjutnya, oleh Habibie, Gus Dur, Megawati. Apalagi SBY, dia hanya rekaman lagu. Presiden yang sibuk dengan nyolong berjamaah dengan para menterinya. Betapa mengerikannya itu. Pak Jokowi terlambat untuk merayakan lahirnya Pancasila di ND. Pelajaran PMP pada masa Soeharto adalah pelajaran yang mampu membuat anak SMP dan SMA bisa toleransi dan damai di sekolah. Masalah agama tidak menjadi keributan waktu itu. Hubungan antara agama harmonis, tidak seperti sekarang. Sudah carut marut antara agama Islam dan Kristen. Apalagi Al-Quran ngomporin kekacauan hubungan agama dengan Kristen. Karena apa? Emang 300 ayat itu mendukung untuk mengacaukan semua. Ayat-ayat Quran itu mendukung untuk merusak gereja dan menghentikan, melarang orang beribadah, berkait erat dengan kebencian kepada Yahudi dan Kristen di satu pihak dan agama lain di sisi yang berbeda. Semua ayat-ayat menyuruh untuk menghancurkan semua agama lain. Hanya Islam yang boleh hidup tenang. Apalagi kalau khilafah berdiri, maka semua non-Muslim harus ikut syariat Islam. Seperti wanita pakai kerudung, bank syariah, apotek syariah, sampai ke pariwisata syariah. Nanti di Bali akan pariwisata syariah, hotel syariah, dan sebagainya, dan sebagainya. Non-Muslim akan bayar pajak lebih besar dari Muslim. Harus bayar jizyah, yaitu pajak nyawa, setiap orang non-Muslim agar bisnis, harta, rumah, dan keluarga aman. Kalau enggak, ngek. Sama seperti FPI meminta setoran kepada gereja-gereja di Jakarta antara 200.000 sampai 500.000 setiap bulan. Habib Rizik waktu itu memperoleh banyak pemasukan dari premanisme anak buahnya di lapangan. Masih banyak hal yang tidak saya sebutkan. Belum berdiri saja khilafah, keadaan minoritas sudah sangat mengkhawatirkan. Bagaimana saya akan kembali ke Indonesia untuk hidup dan menjadi pemberita Injil langsung ke pulau-pulau? NKRI adalah bentuk negara final bagi Indonesia. Pak Prabowo mestinya untuk waktu yang
ke depan ini, kumpulkan intelijen untuk mendapat info mengenai keadaan politik yang sesungguhnya. Bapak sudah tua, tetapi saya percaya Bapak akan tetap mampu berpikir jernih seperti Presiden Trump ini. Donald Trump adalah orang yang smart berpikir. Perbaiki mesin otak Bapak. Karena makin tua orang itu makin aneh-aneh, Pak Prabowo. Nggak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kaum muslim kadrun ini sudah melakukan infiltrasi dalam entah kepolisian, tentara, PNS, atau ASN. Mereka sudah siap-siap untuk merusak kehidupan di NKRI ini. Ustadz sudah menyiapkan juga. Ya, para pendebat-pendebat Islam yang mempertahankan keyakinan bobroknya itu. Seperti Zuma itu. Ngomong doang otak kosong. Nggak punya strategi beragama yang benar. Kecuali menghancurkan, merusak. Seperti Kartosuwiryo. Seperti Kahar Muzakkar di Indonesia. Di Sulawesi Selatan itu. Nah, bagaimana kita memperbaikinya ini kalau khilafah mukmin ini masih gurem dan tidak berakar, tapi juga bikin sport jantung. Khilafatul mukminin ini tidak memiliki banyak perwakilan. Bagaimana saya bukan omong kosong, tetapi banyak fakta yang saya simpan. Fakta ini saya akan sampaikan terus-menerus kepada Pak Prabowo supaya bangsa Indonesia tidak salah melangkah. Bagaimana? Terima kasih. Tolong like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.